Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat belajar, walaupun belajar dari rumah. Dalam video kali ini, Ibu Irna akan menerangkan tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran pertama. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Informasi penting dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Perhatikan langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan berikut. 1. Dengarkanlah teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin. 3. Kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. 4. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Amati foto berikut. Bagaimana pendapatmu? Ini gambar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina, 17 November 2015. Setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, diskusikan pertanyaan berikut bersama temanmu. 1. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia melalui 1. Melalui media elektronik seperti televisi, siaran radio, dan internet. 2. Melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah. 2. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara di Asia dan di dunia adalah 1. Indonesia lebih mudah kerjasama dengan negara lain karena kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi. 2. Berdampak pada kemajuan sektor ekonomi,
pendidikan, dan sosial budaya. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain didasarkan pada prinsip politik luar negeri, yaitu bebas aktif. Apa ya artinya bebas dan aktif itu? Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Aktif artinya Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Ayo menulis. Simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf pertama, topik masalah. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Paragraf 2, deret penjelas. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Paragraf 3, deret penjelas. Romo Magnis menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Paragraf 4, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu jangan diganti. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia menjadi makin terkenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kamu bisa melakukannya bersama teman-teman dalam kelompok kecil. Tuliskan dalam diagram berikut. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik di masa globalisasi. Bentuk
untuk kerjasama politik, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, menciptakan stabilitas politik, mengadakan perjanjian ekstradisi. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang politik, mengirimkan duta dan konsul ke negara anggota, ikut serta mengendalikan konflik antar negara, mengembalikan penjahat asal negara anggota yang melarikan ke Indonesia. Muatan IPA KD 3.6 dan 4.6. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya glacier serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Kita dapat menghemat listrik dengan cara sebagai berikut. 1. Menggunakan lampu hemat energi, misalnya lampu fluoresan atau LED. 2. Menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Peralatan listrik yang hemat energi adalah peralatan yang memiliki daya atau watt yang kecil. 3. Menggunakan peralatan listrik seperlunya. Saat siang hari, kita tidak perlu menyalakan lampu teras. Tidak membiarkan televisi menyala saat kita tidur. 4. Membersihkan dan merawat peralatan listrik dengan teratur. Alat yang kotor akan membutuhkan energi listrik yang besar untuk bekerja. Contohnya, bagian bawah setika yang bergerak akan membuat setika menjadi lambat panas. Kompor listrik yang kotor akan menghambat panas dari kompor menuju panci, sehingga akan lebih lama memanaskan air. Demikian video
video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum